Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dalam pembelajaran mapel PAI, Pendidikan Agama Islam. Meskipun masih daring, tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah untuk bisa mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang barakah, manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Kita berdoa dulu anak-anak. Kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi keselamatan dunia sampai akhirat oleh Allah. Diselamatkan di dunia dari segala mara bahaya, bencana, penyakit, khususnya virus corona, penyakit COVID-19 yang saat ini masih luar biasa di negara kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat penyakit corona COVID-19 dari negara kita, dari daerah kita, dari dunia ini, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keluarga besar SMP kita dijauhkan dari segala bahaya bencana tadi, ya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan. Mudah-mudahan kita menerima barakah manfaat fitin dan akhirah ala hadihi niyatus salihah biridaka ya Allah bisyafa'atil baina khadrat nabiyyi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram nashra ba'da وشيخنا صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita fokus pada dalil diharamkannya minuman keras, perjudian dan pertengkaran, dan nanti ada juga pembahasan tentang tajwid, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Baik, untuk dalilnya anak, ada yang dari Al-Quran dan dari hadis. Hari ini kita bahas dalil naklinya. Dalil nakli itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran yang mana itu? Nah, kemarin sudah kita bahas, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dalil nakli yang kedua adalah dari hadis. Hadis itu adalah ucapan, perkataan Rasulullah, atau juga perbuatan dari Rasulullah, atau ketetapan dari Rasulullah. Dari Allah, Rasulullah menyatakan sesuatu yang bukan Al-Quran, maka ini adalah Al-Hadis, dan diceritakan dari sahabat ke santrinya, ke muridnya, terus diceritakan lagi ke muridnya lagi, terus sampai kepada kita. Nah, sampai dibukukan dalam sebuah kitab. Apa yang dari hadis yang mana? Hadisnya hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Nanti kita bahas lebih detail anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bahas Al-Quran surat At-Taubah ayat 90. Nah, dalilnya ya yang kemarin itu. Kemarin kita sempat kita baca bersama-sama. Nah, sekarang bisa kita baca lagi anak-anak. Kita baca sekarang bersama-sama. Ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu bahasan kita anak-anak, surat At-Taubah ayat 90. Sekarang kita bahas lebih detail. Bahasnya bagaimana? Kita bahas per ayat anak-anak. Kita bahas per ayat. Yang pertama ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu huruf nida anak-anak. Apa nida itu? Panggilan, kata sapaan.
wahai artinya. Alladzina orang-orang, amanu, nah, kata yang itu ikut yang belakang anak mensifati amanu yang beriman. Nah, cara mengartikannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innama sesungguhnya hanyalah al-khamru minuman keras. Kalau kita gabung innamal khamru sesungguhnya minuman keras. Wal maisiru dan judi. Dan al-khamru minuman keras, al-maisir judi. Wa ini wawu atof artinya dan. Wal maisiru dan judi. Wal ansobu dan berhala-berhala, maksudnya berkorban untuk berhala-berhala. Wal azlamu wanya dan mengundi nasib dengan anak panah. Begitu ya. Dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun perbuatan, min dari amali perbuatan asyaitoni syaitan. Cara mengartikannya, min amali syaiton dari perbuatan syaitan. Yang mana perbuatan syaitan itu? Yang keempat tadi ini, mulai dari minuman keras al-khamru, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berkurban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah. Itu rijsun perbuatan keji, min amal syaitan, termasuk bagian dari perbuatannya syaitan. Jadi Allah memperjelas begitu anak-anak, memperjelas khamar minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan syaitan. Apanya di kalimat berikutnya Allah memberi perintah fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Disuruh menjauhi. La'allakum, agar kalian tuflihuna, kamu beruntung, agar kalian beruntung. Kalau kita ingin beruntung harus mengikuti arahan dari Allah, perintah dari Allah. Bagaimana caranya? Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang empat tadi, minuman keras, judi, menyembah berhala, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Dulu dengan anak panah, sekarang mengundi nasib dengan apapun tidak boleh. Mengundi nasib dengan dadu tidak boleh, mengundi nasib dengan kartu juga tidak boleh. Nah, seperti itu ya, pokoknya mengundi nasib itu sudah tidak boleh. Mengapa? Keempat perbuatan itu masuk perbuatan syaitan. Ikuti perintah Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Baik, ke surat berikutnya anak, surat At-Taubah ayat 91. Ya, saya tampilkan ayatnya. Kita baca sama-sama. Tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Itu tadi bunyi surat At-Taubah ayat 91. Sekarang kita artikan per ayat seperti tadi ya. Innama, sesungguhnya hanyalah, sama yang tadi ya. Yuridu, bermaksud, asyaitonu, syaitan. Setan, sesungguhnya setan bermaksud, begitu mengartikannya. Ayyuki'ah, hendak menimbulkan bainakum, di antara kamu. Nanti Allah bermaksud menimbulkan di antara kamu. Menimbulkan apa? Al-adawata, permusuhan.
wal baghdha, dan kebencian. Fil khamri, fi di dalam, al khamri minuman keras, fil khamri di dalam minuman keras, wal maisiri dan berjudi. Allah menegaskan lagi di sini bahwa dalam minuman keras dan perjudian, di situ setan menginginkan bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian, saling membenci di antara kamu, di antara kamu sekalian. Kamu siapa? Ya orang yang suka bermain judi dan minuman keras. Makanya hati-hati anak-anak dua perbuatan ini. Kita lanjut. Wa yasuddakum, dan ia menghalangi kamu an dzikrillahi, an dari zikri mengingat Allah. Cara mengartikannya an dzikrillahi dari mengingat Allah. Wa anis salati, wa an dan dari as-salati salat, dan dari salat. Jadi perbuatan minuman keras dan berjudi selain menimbulkan permusuhan dan kebencian, juga menyebabkan orang itu lupa, bisa menghalangi ingatan, lupa namanya, bisa dia itu lupa kepada Allah dan lupa tidak mengerjakan sholat. Fahal antum muntahun, fahal maka apakah antum kamu muntahun, orang yang berhenti, maka apakah kamu tidak, maksudnya berhenti, berhentilah dengan perbuatan seperti itu ya, minuman khamr dan bermain judi. Itu anak-anak dalil nakli dari surat At-Taubah ayat 90 dan 91. Sekarang kita ke slide berikutnya anak-anak. Ada dalil nakli yang berasal dari hadis yang saya sampaikan tadi. Mana hadisnya? Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar, bisa kami tirukan. Jadi cara membaca hadis itu jangan disamakan dengan Al-Quran. Kita baca biasa anak hadis ya. Saya ulang ya. Kamu boleh tirukan biar tahu cara membacanya. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Jadi kalau kita baca sepotong-sepotong seperti itu tidak apa-apa hadisnya. Artinya apa ini? Biar kamu tahu. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamrun adalah khamr. Kata Rasulullah, setiap apapun yang memabukkan termasuk kategori khamrun, khamr, yang oleh Allah disuruh menjauhi tadi ya, yang di ayat 91, fajtanibuhu, disuruh menjauhi. Arti apapun yang memabukkan termasuk khamr, jenisnya macam-macam, pokoknya memabukkan ya khamr. Wa kullu muskirin, dan setiap memabukkan, haramun, hukumnya haram. Seperti itu anak. Ada yang memabukkan masuk khamr, berarti yang memabukkan itu hukumnya haram, karena khamr itu haram. Rawahu, meriwayatkan ini hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Ditulis HR Muslim. HR itu hadis riwayat Muslim. Bahasa Arabnya rawahu, hadis riwayat. Seperti itu anak. Sampai di sini jelas ya keharaman minuman keras, khamr, dan termasuk perjudian, termasuk pertengkaran. Itu merupakan bentuk lain akibat yang ditimbulkan dari minum khamr, biasanya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan tajwid anak-anak. Tadi di surat At-Taubah itu ada bacaan qalqalah anak-anak. Di surat At-Taubah ayat 90. Yang mana ya? Kita coba baca lagi dari awal.
Kita baca lagi biar kita paham yang mana sih yang termasuk bacaan qalqalah pada surat At-Taubah ayat 90. Kita baca ya, langsung saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya baca pelan-pelan, kamu cari yang mana kira-kira qalqalahnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada yang tahu mana bacaan qalqalahnya? Yang pertama, betul ya, kata rijsun. Rijsun. Mengapa qalqalah? Ada huruf qalqalah jim yang disukun. Dibaca qalqalah apa ini? Namanya qalqalah surah. Apa ada lagi bacaan qalqalah di sini? Ada. Kata fajtanibuhu. Ini termasuk qalqalah apa ya? Qalqalah surah, sama huruf jim yang disukun. Setelah ini anak-anak kita bahas lebih mendalam lagi, lebih jelas lagi apa sih qalqalah itu ya, biar jelas ya. Baik, kita bahas sekarang tentang bacaan qalqalah. Qalqalah itu secara bahasa artinya memantul atau memantul. Itu arti secara bahasa anak-anak. Sekarang ada berapa sih huruf qalqalah itu? Ada yang tahu? 5 ya, betul, alhamdulillah ada yang jawab. Ada 5. Ada ba, jim, dal, to, qaf. Mengapa kok diberi sukun di atasnya? Saya beri sukun semua ya, karena huruf qalqalah itu adalah yang dinamakan bacaan qalqalah adalah bila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun, baik asli maupun tidak asli, artinya yang diwakafkan. Seperti itu anak-anak. Qalqalah sendiri dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama adalah qalqalah surah, yang kedua qalqalah kubra. Ciri-cirinya qalqalah surah, yang pertama adalah huruf qalqalahnya mati asli ya. Arti hurufnya qalqalahnya mati asli. Tandanya di atasnya ada sukunnya. Nah, ada sukunnya. Terus dibaca terang dan memantul. Jadi berikutnya bunyi pantulannya kecil dan letaknya di tengah ayat. Kalau qalqalah kubra, hurufnya qalqalahnya mati tidak asli, yaitu karena diwakafkan. Dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya lebih besar daripada surahnya. Yang terakhir cirinya ada di akhir ayat. Bisa membedakan ya. Nah, bedanya jelas sekali. Kalau qalqalah surah mati asli huruf qalqalahnya, kalau di qalqalah kubra huruf qalqalahnya mati tidak asli atau diwakafkan. Kemudian bacaan berikutnya bunyi pantulannya kecil kalau surah, kalau kubra pantulannya lebih besar. Letaknya qalqalah surah di tengah ayat, kalau kubra di akhir ayat. Baik, kita perjelas dengan contoh anak sekarang biar jelas. Sekarang qalqalah surah, apa itu contohnya? Nah, ini saya beri banyak contoh, itu mulai semua huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal, itu saya berikan semua anak contohnya ya. Yang qaf contohnya aqbil bimiqdarin muqtadir, qaf ya. Yang ta syadra biqita'in yut'imuni. Yang ba contohnya sabahan qiblatan yubti'u. Yang jim wajhika ajlan wa tujzauna. Yang dal wasyadadna sidrati yudrika. Itu contoh qalqalah surah. Perhatikan semua ciri-cirinya ada semua. Di atas huruf qalqalah ada sukunnya, semua ada sukunnya. Artinya di tengah-tengah kata semua ya ada sukunnya. Terus matinya asli.
asli itu ya tanda sukun itu. Kalau qalqalah yang kubro, contohnya ini anak, ada lafaz ahadun, karena diwakafkan dibaca ahad. Ahadun tidak ada sukunnya anak, hati huruf dalnya tidak disukun. Khalaqa, qafnya juga disukun, ini bukan qalqalah. Kalau diwakafkan dibaca khalaq, baru qalqalah kubro. Seperti itu ya. Seperti ini contohnya ya. Sekarang berikutnya contoh lagi ya. Qul huwallahu ahad. Ahadun aslinya diwakafkan menjadi ahad. Itu qalqalah kubro. Min syarri ma khalaq. Qafnya kan tidak ada harakat sukun, tapi diwakafkan dibaca qalqalah. Idza waqab. Contoh yang terakhir, was-samaa'i dzatil buruj. Jelas ya. Jimnya buruji, karena wakaf diwakafkan dibaca buruj. Itu qalqalah kubra. Sampai di sini jelas anak-anak ya. Kita sampai di akhir sekarang. Ada tugas untuk kamu, tugas hari ini saya beri tugas untuk mencari bacaan qalqalah yang ada pada Al-Quran surat Al-Balad. Ini suratnya. La uqsimu bihadzal balad. Yang mana qalqalahnya? Al-Balad ya. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Jadi nanti dibuat tabel anak ya. Judulnya tinggal yang atas ini carilah kamu buang. Judulnya bacaan qalqalah pada Quran surat Al-Balad. Gitu ya. Terus buat tabel 2, tabel yang sebelah kiri atas tulis qalqalah sughra, yang sebelah kanan qalqalah kubra. Tinggal mencari yang kalau ketemu bacaan qalqalah kubra taruh di qalqalah kubra, kalau ketemu bacaan qalqalah sughra taruh di qalqalah sughra. Seperti ini ketemu ayat pertama Al-Balad, ketemu Al-Balad. Ini maka termasuk bacaan qalqalah kubra. Wa anta hillum bihadzal balad. Ketemu lagi sama-sama Al-Balad ya, kan sudah sama, gak ditulis tidak apa-apa ya. Terus lanjut ayat 3, wa walidi wa ma walad. Walad termasuk qalqalah kubra, berarti tulis lagi walada begitu ya, di qalqalah kubra. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad ini qalqalah sughra, ditulis di qalqalah sughra, di bawah qalqalah sughra tulis laqad. Khalaqna, ini juga qalqalah sughra, tulis di qalqalah sughra. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabadin qalqalah kubra, bagus. Berarti ini fi kabadin ditulis di qalqalah kubra. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Bisa anak ya? Silakan dikerjakan, tulis di buku tulis saja. Langsung bacaan qalqalah pada Quran surat Al-Balad, terus dibuat tabel 2 kolom. Itu aja ya. Silakan kerjakan di buku tulis. Jangan lupa ditulis nama ya. Di buku tulisnya tulis nama dan kelasnya. Tanggal hari ini juga boleh lebih baik ya. Terus kalau sudah selesai difoto, dikirim ke grup tugas PAI di Telegram ya, sesuai dengan kelas kamu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.